Gloria. Salam jumpa kembali kita di Senyum Pagi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Saya Albertus Halek dari Distrik Keuskupan Palangkaraya yang akan membawa renungan pada hari ini, Kamis 10 Juni 2021, yaitu bertepatan dengan peringatan Santa Diana. Sebelum kita memulai dengar firman Tuhan, marilah kita mengawali tanda kemenangan Kristus atas maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Yesus dan hukum Taurat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari bacaan Injil tadi kita mendengar yaitu kata membunuh. Yang terbayang dalam benak kita ketika kita mendengar kata membunuh, dapat dipastikan yang terbayang adalah darah yang bertumpahan, parang atau golok yang melayang, atau senjata bagian tubuh terpenggal. Membunuh berarti menghilangkan nyawa dengan tindakan fisik. Banyak kejadian-kejadian atau diberitakan pembunuhan, pembegalan atau hukuman mati. Karena perbuatan itu melanggar peri kemanusiaan dan merusak martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Jadi saya ada pertanyaan sedikit
Apakah membunuh hanya berhubungan dengan tindakan fisik manusia? Tidak. Dari bacaan tadi, Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang lebih luas lagi, yaitu di ayat 21. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tuhan Yesus menegaskan bahwa membunuh bukan saja soal aktivitas fisik, tetapi juga tindak ketika mengeluarkan amarah atau emosi kepada orang lain, juga pada saat mengatakan orang lain sebagai kafir atau jahil. Itu semua bentuk perbuatan membunuh sebab dengan amarah, dengan mengatakan kafir atau jahil, pada saat bersama-sama kita sudah membunuh pribadi orang lain itu. Yang menjadi korban bukan fisik lahiriah, tetapi perasaan sesama kita yang ada pada saat kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Bukan tindakan perbuatan tersebut yang memancing sehingga menjadi pertumpahan darah. Ketiga hal di atas yang tadi saya katakan, bahwa marah, kafir, dan jahil, terungkap melalui kata-kata yang terucap dari mulut kita. Seketika kita tidak mengontrolkan diri kita, tidak mengontrolkan emosi kita. Berarti kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bisa membunuh orang lain. Jadi kita sebagai anggota Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, kita sudah mendengar bacaan firman hari ini, sangat membuat kita membuka hati kita lebih memahami tentang apa arti kita mengucapkan kata-kata kepada orang lain. Kita mengeluarkan kata-kata itu, kita harus bijaksanalah dalam berkata-kata sesama kita yang ada di sini.